Di episode sebelumnya, Yong-ok memutuskan melanjutkan hubungannya, setelah Jun berjanji akan menerima semua kekurangan Yong-ok. Lalu apa benar Jun bisa melewati segala permasalahannya? Siapkan cemilan dan minuman, langsung saja kita simak episode 15. Jun memasak mie instan di rumah Dong-suk. Dong-suk menunjukkan video keseharian Sun-ah yang dikirim kepadanya setiap saat. Jun tersenyum dan berkata kalau sudah pasti Sun-ah menyukai Dong-suk, karena ingin tahu kabar Dong-suk. Namun Dong-suk malah tidak pernah membalas video Sun-ah sekalipun. Sebelum pergi, Jun menceritakan kisah cintanya dan kondisi kakak Yong-ok yang mengalami Down syndrome. Jun sendiri tidak keberatan dengan masalah tersebut, namun Jun bingung, bagaimana cara memberitahu orang tua dan adiknya. Dong-suk menyarankan agar Jun melakukan sesuai kemauannya saja, tanpa menghiraukan perkataan orang lain. Sama seperti dirinya yang tetap menyukai Sun-ah tanpa menghiraukan perkataan orang lain. Lagi pula Jun juga membiayai kuliahnya sendiri, bahkan membeli kapal juga sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Jun sedikit tidak setuju dengan perkataan Dong-suk, karena menurutnya kalau tidak ada orang tuanya, mungkin Jun tidak akan pernah bertemu dengan kekasihnya itu. Setelah Jun pergi, Dong-suk memfoto rumah yang dia renovasi dan mengirimkannya kepada Sun-ah. Tiba-tiba Sun-ah menelpon dan menanyakan kabar, serta mengabarkan kalau dirinya dan Yul anaknya baik-baik saja. Sun-ah mengikuti semua saran dari Dong-suk agar bisa terbebas dari depresinya. Hal itu membuatnya merindukan Dong-suk dan Dong-suk membalas rindunya hanya sebagai teman. Tentu saja hal itu membuat Sun-ah tersenyum bahagia. Di sisi lain, Yong-ok mendandani serta mengoleskan salep untuk mengobati bisul kakaknya, sambil menjelaskan mengapa Kapten Jun kaget melihatnya kemarin. Berharap kakaknya bisa menerima pacarnya itu, mereka pun saling bercanda satu sama lain. Di tepi pantai, Gi Jun ingin bicara dengan Byul-i yang sedang jualan kopi. Gi Jun langsung mengatakan kalau dirinya suka dengan Byul-i dan mengajaknya pacaran. Namun sayang, Byul-i menolak cintanya, karena menganggap Gi Jun hanya kasihan padanya. Lalu ia meninggalkan Gi Jun begitu saja. Sementara itu, di dalam kafe, mereka bersenang-senang bermain balok. Dan saat giliran Eng Hui, Yong Hui malah meniup baloknya hingga semua terjatuh. Walau curang, namun mereka semua bahagia. Tiba-tiba Yong Hui ingin meminum bir, lalu semuanya diam. Yong-ok pun membolehkan, karena pada dasarnya kakaknya itu sudah dewasa, dan banyak orang yang menjaganya. Dan akhirnya mereka melanjutkan pestanya dengan minum-minum dan bergoyang. Saat itu, Yong-ok berpesan kepada Kapten Jun agar bersikap tidak terlalu baik dengan kakaknya. Walau Yong Hui menderita Down syndrome dengan usia mental seperti anak usia 7 tahun, namun dia akan mengingat kenangan saat mencintai, dicintai, pengkhianatan, kebencian, kesedihan tak punya orang tua, bahkan kesedihan karena difabel. Makanya Yong-ok meminta agar Jun tidak terlalu baik kepada kakaknya. Karena takut kalau terlalu nyaman, nanti kakaknya gak mau pisah dengannya. Begitu juga Yong-ok yang selalu bersikap biasa saja, agar Yong Hui bisa melupakannya dan tidak merindukannya lagi saat kembali nanti. Dan berharap kakaknya hidup bahagia bersama Bu Yang pemilik panti dan teman-temannya di sana. Namun bukan berarti Yong-ok tak ingin lebih baik lagi dengan kakaknya, namun dia takut melukai perasaan kakaknya suatu hari nanti. Yong-ok menyuruh Kapten Jun agar besok tetap bekerja seperti biasa, karena Yong Hui akan ditemani Byul-i. Namun Jun menolak permintaan itu, karena dia sudah berniat ambil cuti seminggu untuk menemani Yong Hui. Sambil mabok, Yong Hui memotret mereka tanpa henti, bermaksud untuk melukisnya nanti. Hal ini membuat kesal Yong-ok, padahal mereka tidak masalah dipotret terus-menerus. Yong-ok kesal karena tidak percaya bahwa kakaknya itu bisa melukis dan tak mau membuat orang lain menderita. Yong-ok merebut HP-nya dan meminta Yong Hui agar berhenti. Namun Yong Hui marah dan melempar HP tersebut, sambil berkata kalau Yong-ok wanita jahat. Yong Hui menjelaskan kalau dia sama seperti orang tuanya, yaitu seorang pelukis. Dan dia mengungkit kejadian di saat Yong-ok berniat membuangnya. Dia mengingatkan pesan orang tuanya agar selalu baik kepadanya, tapi mengapa Yong-ok selalu ingin meninggalkannya. Dia pun keluar sambil mengumpat. Setelah itu, Yong-ok menjelaskan kepada mereka kalau Yong Hui berbohong dan juga tak pandai melukis, jadi mereka tak usah berharap dengan hasil lukisannya. Yong-ok juga berkata kepada Jun kalau kejadian seperti ini belum seberapa, dan memintanya agar menyerah saja. Dia pun pergi ke kamar menyusul kakaknya. Di kamar, Yong-ok meminta maaf atas kejadian tadi, dan penasaran dengan lukisannya. Saat Yong-ok mengambil hasil lukisan, Yong Hui merebutnya dan memeluk tasnya sambil tidur. Yong-ok masih tidak percaya kalau kakaknya bisa melukis, namun Yong Hui menjelaskan kalau dia pandai melukis karena belajar dari orang tuanya saat dia masih bayi. Tentu saja Yong-ok tidak percaya perkataan kakaknya itu, karena tidak mungkin seorang bayi bisa belajar dan mengingatnya sampai sekarang. Yong-ok pun memeluk kakaknya sambil meminta maaf atas kejadian di kereta dulu.
Begitu Yong Ok tertidur, Yong Hui bangun dan melukis adiknya yang sedang tidur pulas. Setelah selesai melukis, Yong Hui melanjutkan tidurnya, dan tas lukisannya dijadikan bantal, agar orang lain tidak bisa melihat hasil lukisannya itu. Keesokannya, Yong Hui mengantar Yong Ok bekerja untuk memberikan semangat dan mendapatkan uang banyak, agar Yong Hui bisa operasi plastik dan menjadi cantik. Tentu saja hal ini membuat ibu-ibu penyelam tertawa bahagia melihat kelucuan Yong Hui. Sementara Gi-jun meminta kakaknya putus dengan Yong Ok, dan menjelaskan kalau dia suka kepada Byul-i, bukan Dal-i. Gi-jun menanyakan bagaimana reaksi orang tua mereka, karena keduanya terlibat asmara dengan keluarga di Fabel. Kapten Jun tersenyum, dan mengatakan kalau semua ini salah orang tua mereka, karena membesarkan anak-anak yang keren dan baik seperti mereka berdua. Kapten Jun menyuruh Gi-jun untuk membawa kapal nanti sore, karena dia akan menemani Yong Hui. Singkat cerita, Jun bersama Yong Hui pergi untuk membeli HP baru. Yong Hui menjelaskan kalau dia sebenarnya punya uang hasil dari kerja di kafe. Namun dia ingin cantik dengan operasi plastik, makanya dia ingin Jun yang membelikan HP baru untuknya. Jun pun tersenyum, memujinya karena sudah bekerja, dan berkata kalau kali ini ia yang akan membelikan HP baru. Jun meminta karyawan di sana untuk memindahkan foto-foto dari HP lamanya. Setelah itu mereka berbincang-bincang, di mana Yong Hui bertanya apakah Jun menyukai adiknya karena dia cantik. Namun Jun menjelaskan kalau ia menyukai Yong Ok bukan karena kecantikannya, melainkan Yong Ok adalah wanita terbaik yang pernah ia temui. Sambil merajut syal, Yong Hui berterima kasih karena sudah baik kepadanya. Jun tersenyum bertanya apakah syal itu bisa diberikan kepadanya. Namun Yong Hui menolak karena syal itu khusus dibuat untuk adiknya. Tentu saja membuat Jun tak berhenti tertawa. Yong Hui menjalani hari-harinya dengan melukis sambil menyelesaikan rajutan syalnya. Sementara Yong Ok tetap menjalani rutinitasnya bekerja mencari uang. Suatu ketika, saat mereka ke minimarket, Jun membeli cat air untuk Yong Hui. Tentu saja hal ini membuat Yong Ok sedikit kesal dan mengingatkan Jun agar tidak terlalu baik kepada kakaknya. Namun Jun tak peduli dan malah sengaja menyentuh es krimnya ke wajah Yong Ok, agar berhenti berkata-kata. Yong Ok pun membalasnya dan akhirnya mereka bisa tertawa bersama. Setiap malam saat Yong Ok tidur, Yong Hui diam-diam menyelesaikan lukisannya, apalagi ia menerima hadiah cat baru dari Jun, sehingga membuatnya tambah semangat. Yong Hui juga memotret ibu-ibu penyelam dan semua teman-temannya di sana. Bahkan Bukang dan Bu Chun Hui minta tolong Yong Ok agar Yong Hui melukis anak-anak dan cucunya. Namun Yong Ok menjelaskan kalau Yong Hui sebenarnya tidak bisa melukis. Jadi menyarankan agar mereka tidak terlalu berharap banyak dengan hasilnya. Namun Bukang tetap memberikan foto anak-anaknya agar tetap membiarkan Yong Hui melukisnya. Bukang dan Bu Chun Hui hanya tersenyum, karena memang mereka hidup selama ini tidak terlalu banyak berharap. Suatu ketika, mereka liburan di pantai. Dan tentu saja mereka mengabadikan momen liburan dengan berfoto. Jun tampak akrab dengan Yong Hui, sedangkan Yong Ok hanya menatap mereka berdua. Di sisi lain, Gi Jun berjalan bersama Byul-i, dan mengatakan kalau Gi Jun sudah menyukai Byul-i sejak SD. Byul-i bertanya mengapa Gi Jun menyukainya, padahal dia tak mampu bicara seperti orang normal. Gi Jun menjelaskan kalau berbicara dengannya, ia harus melihat matanya yang sangat indah dan membuatnya jatuh cinta. Dia sangat bahagia saat Byul-i menatap dirinya seperti sekarang ini. Saat Gi Jun hendak pergi, Byul-i mengatakan kalau dirinya tidak suka dengan pria yang bekerja di laut. Lalu Gi Jun mengatakan, kalau Byul-i tidak suka dia melaut, maka Gi Jun akan langsung berhenti melaut sekarang juga. Dia pun meninggalkan Byul-i yang hanya diam terpaku. Di tepi pantai, Yong Hui diam-diam memotret adiknya yang sedang termenung sendirian, dan bertanya mengapa tidak bermain dengan yang lain. Yong Ok menjawab kalau dirinya lebih suka sendirian. Itulah mengapa dia suka di laut, karena di laut dia hanya sendirian. Lalu Yong Hui bertanya, apakah karena tidak ada dirinya di laut? Seketika Yong Ok terdiam dan mengalihkan pembicaraan dengan mengajaknya makan steak. Di sebuah restoran, mereka lagi asyik makan steak, dan saat steak datang, Yong Hui berteriak kegirangan, sehingga Yong Ok menegurnya agar tidak berisik. Di meja lain, ada anak kecil yang melihat Yong Hui terus-menerus dan meledeknya. Karena merasa terganggu, Yong Hui berkata agar tidak menatapnya. Jun juga menegur anak kecil itu. Yong Ok meminta agar orang tua anak tersebut mengajarkan kepada anaknya agar tidak mengolok-olok Yong Hui yang difabel. Saat orang tua tersebut menegur anaknya marah dan pergi gak mau makan. Lalu orang tua tersebut kesal, karena sudah lama tidak makan di luar, namun sekali makan jadi ribut dan mengurangi nafsu makan. Bahkan hampir saja terjadi keributan antara Yong Ok dan Jun dengan orang tua anak tersebut. Untung saja pelayan restoran itu segera mengingatkan agar mereka mengontrol amarahnya. Saat keluar toilet, si anak itu bertemu dengan Yong Hui yang menatapnya, lalu anak itu ketakutan hingga jatuh. Yong Hui hanya berkata, apakah kau senang jika aku menatapmu seperti ini? Sambil mengulurkan tangannya untuk membantu anak itu berdiri.
Yong Hui juga mengingatkan agar tidak mengolok-olok orang tua dan difabel, juga tidak menatap orang terus-menerus. Lalu Yong Hui jalan meninggalkannya dan si anak hanya diam terpaku. Selesai makan, mereka berjalan dan membisu, karena suasana hati yang kurang baik. Yong Ok berjalan di depan, sambil merenung kesal, karena ada saja masalah jika jalan dengan kakaknya. Tiba-tiba Yong Hui berkata kepada Jun, kalau dirinya suka di sana dan tidak ingin balik ke Seoul. Tentu saja Yong Ok marah, dan berkata kalau dia harus terbang ke Seoul sesuai janjinya. Malam harinya, Yong Hui melukis di luar agar tidak dilihat oleh lainnya. Tiba-tiba Eng Hui keluar dan mengingatkan agar melukis di dalam saja, karena di luar sangat dingin. Yong Hui segera menutup lukisannya agar tidak terlihat. Yong Hui terus melanjutkan lukisannya. Di dalam, Jun menyarankan agar Yong Ok menunda kakaknya balik ke Seoul 2 atau 3 hari, dan mengajaknya liburan bertiga. Yong Ok menanyakan, apakah karena sudah menjaganya selama seminggu, jadi seakan-akan sudah bisa menjaganya selamanya. Hal inilah yang membuat Yong Ok enggan dan ingin putus dengan pria baik seperti Jun. Yong Ok mengatakan kalau kejadian hari ini itu hanya hal kecil biasa. Dan ada banyak lagi kejadian yang lebih parah, bahkan pernah menjambak dan diusir dari restoran. Yong Ok memaklumi orang lain yang menatap kakaknya, karena memang mereka tidak biasa bertemu dengan orang difabel seperti kakaknya. Yong Ok juga menjelaskan, mengapa di luaran sana tidak banyak kita temui orang difabel seperti kakaknya. Hal itu dikarenakan keluarga difabel kebanyakan menitipkan mereka di panti sosial. Yong Hui mungkin bisa lebih baik jika terus belajar di sekolah umum. Namun sekolah umum menolaknya, sedangkan SLB jauh dari rumahnya. Selain itu, jika Yong Hui dititipkan di panti sosial, orang-orang selalu mengatai dirinya dengan kata-kata kasar. Kalau tidak dikirim ke panti sosial, kejadian seperti hari ini akan terus berulang. Jadi apa yang mereka ingin Yong Ok lakukan? Yong Hui tahu segalanya, bahkan anjing dan kucing pun punya perasaan. Yong Hui tahu semua orang melihatnya dengan aneh. Bahkan Yong Hui ingat peristiwa 20 tahun yang lalu, saat Yong Ok ingin membuangnya di kereta. Yong Hui tahu perasaan Yong Ok saat itu. Dan Yong Hui tahu beratnya dia bagi Yong Ok. Itulah mengapa saat ini dia di luar, dia mengira amarah Yong Ok akan mereda jika Yong Hui tidak terlihat. Bahkan pembicaraan Yong Ok saat ini pun, dia pasti mendengarnya. Namun Yong Ok pura-pura tidak mengetahuinya. Yong Ok akan merasa nyaman jika Yong Hui dikirim ke panti. Di luar Yong Hui terus melukis sambil menangis, mendengar perkataan adiknya itu. Yong Ok pun menjelaskan jika bertemu dengan orang-orang seperti tadi, di dalam hatinya ia ingin agar orang-orang itu merasakan apa yang dialaminya. Berharap anak-anak mereka juga difabel seperti Yong Hui, bahkan ia menginginkan mereka kecelakaan dan menjadi difabel juga. Jun pun segera menghampiri Yong Ok dan memeluknya, untuk menenangkan Yong Ok. Yong Ok merasa Tuhan tidak adil kepadanya. Mengapa orang tuanya memberikan kakak seperti itu kepadanya, di mana Yong Ok merasa bukan orang yang baik hati. Lagi-lagi Jun memeluk Yong Ok, dan mengatakan bahwa Yong Ok adalah orang yang sangat baik, itulah mengapa Jun sangat menyukainya. Namun jika Yong Ok merasa ketidakadilan ini menimpa dirinya, dia merasa Yong Hui pasti merasa lebih tidak adil lagi, karena dia terlahir begitu. Singkat cerita, malam itu Yong Hui pergi bersama Jun ke bis tempat tinggal Jun. Dia memperlihatkan lukisan hasil karyanya kepada Jun. Jun melihat hasilnya dan terkejut. Sambil tersenyum, Jun mengatakan kalau lukisan Yong Hui sangat bagus. Jun menanyakan, kapan Yong Hui bisa melukis sebanyak ini? Yong Hui menjawab, dia melukis di saat kesepian, di mana dia sangat merindukan adiknya, Yong Ok. Lalu Jun bertanya, apakah Yong Hui tetap suka kepada adiknya walau adiknya lagi marah? Yong Hui menjawab bahwa adiknya memang begitu, namun adiknya adalah orang yang sangat baik. Walau dirinya pernah akan dibuang, namun adiknya tetap tidak membuangnya. Karena lukisannya tidak ada judul, Jun berinisiatif agar Yong Hui menuliskan judul di setiap lukisannya. Bahkan Jun membuatkan stempel untuk lukisannya dengan simbol burung, di mana Yong Hui bagaikan burung, yang akan melebarkan sayapnya dan terbang dengan bebas. Keesokannya, Yong Ok menyuruh Yong Hui siap-siap untuk berangkat ke Seoul, namun Yong Hui tidak ada di dalam rumah. Yong Ok mencarinya, dan ternyata Yong Hui sudah siap dengan kopernya di depan rumah, bahkan ia menyuruh Yong Ok segera siap-siap untuk mengantarnya. Tibalah waktunya Jun dan Yong Ok mengantar Yong Hui ke bandara. Dan di bandara Yong Hui dibantu oleh pramugari. Saat mau berpisah, Yong Hui memberi kasyal rajutannya kepada Yong Ok, dan meminta agar Yong Ok mencari uang yang banyak untuk operasi plastiknya. Sepulang dari bandara, Yong Ok lebih banyak diam, karena sedih melepas kepergian kakaknya. Lalu Jun mengajak Yong Ok ke bis rumahnya, dan menyuruh Yong Ok menunggunya di dalam, karena Jun mau beli kopi dulu. Namun itu hanyalah alasan, karena ia ingin memperlihatkan kejutan yang telah ia buat bersama Yong Hui. Setelah masuk, Yong Ok terkejut melihat banyak sekali lukisan hasil karya Yong Hui. Yong Ok memperhatikan lukisan satu persatu, mulai dari ibu-ibu penyelam, anak bukang dan cucu Bu Chun Hui, dan banyak sekali gambar dirinya dari tahun ke tahun.
Bahkan lukisan saat dia tidur kemarin, dan lukisan bersama orang tuanya. Seketika itu Yong-ok tidak bisa menahan tangisannya, apalagi melihat lukisan saat mereka saling menyayangi. Dan lukisan dirinya bersama Kapten Jun yang saling mencintai. Dia pun tak bisa berdiri lagi, merasakan kesedihannya. Saat itu dia menyadari, kalau kakaknya melukis semua itu di saat merasa kesepian dan sangat merindukan dirinya. Dia sadar betapa kesepian dan sayangnya Yong-hui kepadanya, meskipun dia tak mau mengetahuinya. Dia pun hanya bisa terus menangis, mengetahui betapa baik dan sayangnya Yong-hui kepadanya. Jun yang sudah tiba dan mendengar tangisan Yong-ok, hanya diam berdiri dan menunggunya di luar. Dan bersambung. Di episode selanjutnya, beralih ke cerita Bu Chun-hui yang merawat cucunya, karena menantunya menghilang tanpa kabar. Nantikan kisahnya di episode selanjutnya. Ketik di komen untuk request kisah drama lainnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah drama menarik selanjutnya.